ketika wilayah Pulau Jawa 300 tahun dijajah oleh Belanda. Pada saat Belanda melemah, bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan Hindia Belanda itu, maka mulailah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Aceh yang menjadi donatur bagi negara baru tersebut, dan Aceh mendanai kegiatan-kegiatan duta dan perwakilan RI ke luar negeri, juga membiayai perwakilan PBB. Selain itu, Aceh juga membiayai misi perjalanan Menteri Muda Luar Negeri RI, Haji Agus Salim ke Timur Tengah dan saat mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Pada saat pemerintahan pusat yang berada di Yogyakarta vakum, Aceh juga menyediakan dana bagi pemerintahan. Aceh juga pernah menyumbangkan beberapa pesawat bagi pemerintahan Indonesia. Pesawat itu adalah pesawat jenis Dakota yaitu Selawa RI-001 dan Dakota RI-002 yang dibeli di Singapura, Oktober tahun 1948. Para pengusaha Aceh juga membelikan satu pesawat jenis Afro Anson RI-004 yang dibeli di Thailand. Pesawat itu dibayar dengan menggunakan emas murni dari rakyat Aceh. Jadi, 3 pesawat pemberian Aceh inilah yang menjadi armada pertama negara Indonesia yang dapat menembus blokade udara Belanda. Aceh juga membelikan sebuah kapal yang berbobot 100 ton dengan nomor registrasi PPB 58LB kepada Armada Laut RI. Aceh juga memiliki sebuah radio yang dikenal dengan Radio Rimba Raya, dan radio ini cikal bakalnya Radio Republik Indonesia, yang tempatnya di Takengon, Aceh Tengah. Banyak yang melupakan peranan Radio Rimba Raya ini bagi kemerdekaan Indonesia. Berita tentang kemerdekaan Indonesia diketahui oleh dunia melalui radio ini. Mengenai Radio Republik Indonesia Kutaraja, pertama kali mengumandang di udara pada tanggal 11 Mei tahun 1947 dengan kekuatan 25 watt melalui gelombang 68 meter. Jangkauan siarannya hanya sekitar Kutaraja, namun dalam perkembangannya tahun 1947 radio ini berhasil dikembangkan menjadi 100 watt, yang jangkauan siarannya sampai ke kota Medan dan Bukit Tinggi. Selanjutnya pada bulan April tahun 1948 radio ini dikembangkan lagi hingga menjadi 325 watt dan mengudara melalui gelombang 33,5 meter dan penyiarannya sudah dapat ditangkap di luar negeri. Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bersidang membicarakan masalah pertikaian antara Republik Indonesia dengan Belanda, Radio Republik Indonesia Kutaraja ini berulang-ulang mengadakan siaran dengan menyiarkan hasrat, keinginan dan tekad wilayah Nusantara dalam mempertahankan kemerdekaannya. Mengenai Radio Rimba Raya berbeda dengan Radio Republik Indonesia Kutaraja. Pemancar Radio Rimba Raya ini mempunyai kekuatan cukup besar yaitu 1 kW yang dikelola oleh Divisi X-TNI yang dipimpin Mayor John Lai. Pemancar ini pertama sekali dipasang di Krueng Simpo sekitar 20 km dari kota Takengon. Kemudian atas perintah Gubernur Militer radio ini dipindahkan ke Cotgu, Kutaraja, lalu dipindahkan lagi ke Aceh Tengah karena para pemimpin memperkirakan bahwa pada gilirannya Belanda akan menyerbu ke Aceh. Radio ini ditempatkan di sebuah gunung yang dikenal dengan Burmi Bius yang letaknya 10 km di bagian barat kota Takengon. Dalam waktu singkat sesuai dengan suasana yang mencekam dan kebutuhan mendesak, pemancar Radio Rimba Raya selesai dibangun yang dikerjakan oleh Westkult, seorang warga negara keturunan Indonesia Jerman bersama rekannya. Maka semenjak itulah ketika pemancar-pemancar utama di berbagai kota tidak mengudara lagi, karena dikuasai Belanda, maka Radio Rimba Raya mengisi kekosongan ini dengan hasil yang baik sekali.
Ketika Radio Batavia dan Radio Hilversum memberitakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi, karena setelah Yogyakarta dapat direbut disusul pula dengan jatuhnya daerah-daerah kekuasaan Republik Indonesia lainnya, Radio Rimba Raya membantah dengan tegas, yang menegaskan bahwa Republik Indonesia masih ada, Tentara Republik Indonesia masih ada, Pemerintah Republik Indonesia masih ada, dan wilayah Republik Indonesia masih ada. Dan di sini, ada Aceh, wilayah yang masih utuh sepenuhnya, kata siaran radio tersebut. Berita ini dikutip oleh All India Radio, kemudian menyiarkan lagi, sehingga dunia pun mengetahui kebohongan Belanda. Sebetulnya Belanda sudah benar dan tidak bohong, Indonesia tidak ada lagi. Karena pada masa itu wilayah Aceh tidak ada sangkut paut apalagi jadi bagian negara Republik Indonesia, karena beberapa tokoh Aceh yang simpati pada kemerdekaan Indonesia waktu itu hingga pasukan dari Aceh juga pernah melakukan long march menuju front, Medan area, ketika Medan, Sumatera Utara berhasil dikuasai Belanda. Ini merupakan bentuk komitmen Aceh demi kemerdekaan RI, hingga saat itu Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki basis pertahanan yang paling kuat di wilayah Sumatera. Emas yang dipajang di puncak Tugu Monumen Nasional, Monas, Jakarta adalah sumbangan dari salah seorang saudagar Aceh yaitu Teuku Markam. Itu baru segelintir sumbangan putra Aceh tersebut, untuk kepentingan negeri ini. Sumbangsih lainnya, ia pun ikut membebaskan lahan Senayan untuk dijadikan pusat olahraga terbesar Indonesia. Selain Aceh menyumbang pesawat udara demi berjalannya negara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, Aceh juga menyumbang kepada pemerintah Republik Indonesia berupa senjata, makanan, pakaian dan lain-lain untuk membantu perjuangan agar dapat terus negara Indonesia dipertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1948 rakyat Aceh telah mengirimkan ke daerah Medan area sebanyak 72 ekor kerbau. Apa balasan setelah merdeka Republik Indonesia kepada bangsa Aceh, setelah segalanya dipertaruhkan? Teuku Markam ditahan selama 8 tahun dengan tuduhan terlibat PKI, harta kekayaannya diambil alih begitu saja oleh rezim Orba, aktivitas bisnisnya ditekan habis-habisan, ahli warisnya hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orba berakhir, nama baik Teuku Markam tidak pernah direhabilitir. Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya upaya dan memanfaatkan bekas koneksi-koneksi bisnis Teuku Markam. Dan ahli waris Teuku Markam terus berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya. Presiden Soekarno pernah ingkar janji kepada Aceh. Ketika itu, Soekarno pernah memohon sambil berlinang air mata pada Aceh untuk tetap mendukung Indonesia dan tetap menjadi penyuplai dana demi kemerdekaan Indonesia. Soekarno berjanji akan memberi otonomi khusus kepada Aceh untuk menjalankan syariat Islam di wilayahnya sendiri. Janji itu meluluhlantakkan hati orang Aceh yang ternyata tak kunjung ditepati oleh Soekarno. Karena itulah, akhirnya Aceh memberontak lalu muncullah konflik berkepanjangan hingga perjanjian damai di Helsinki 2005 antara Aceh dan RI digaungkan. Konflik Aceh yang berkecamuk dijawab dengan darurat militer oleh Indonesia dan menjadi ajang genosida, tragedi Simpang KKA, Rumoh Gedong, pembantaian ulama Aceh Tengku Bantakiah, penghilangan paksa aktivis ulama yang menentang kekerasan RI. Itu sedikit dari banyak kasus yang sampai sekarang hanya menjadi kisah pilu bangsa Aceh semata. Pada masa itu seolah-olah Komnas HAM berkata, tidak ada HAM untuk kalian, yang ada HOM, HOM penyang galak ji.